Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazan Abdul Fauzin, salah satu mahasiswa kampus Universitas Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang. Untuk kali ini, saya akan mempresentasikan dan mengenalkan kepada kalian tentang microcontroller, terutama tipe ATmega, keluarga SP8266 dan SP32. Untuk selanjutnya silahkan disimak. Oke, sebelum kita berkenalan dengan keluarga ATmega ESP8266 dan SP32, mari kita berkenalan dulu dengan microcontroller. Apa sih microcontroller itu? Microcontroller adalah sebuah chip sirkuit terpadu yang sangat kecil namun memiliki kemampuan komputasi yang luar biasa. Coba bayangkan, seperti otak yang sangat kecil yang dapat diprogram untuk melakukan berbagai tugas. Di dalamnya terdapat berbagai macam komponen utama seperti CPU, Central Processing Unit, yang merupakan otak dari microcontroller yang menjalankan instruksi-instruksi yang kita berikan. Kemudian memori terdiri dari ROM, Read Only Memory, untuk menyimpan program yang permanen, dan RAM, Random Access Memory, untuk menyimpan data sementara saat program berjalan. Kemudian ada juga perangkat output dan input, bagian yang memungkinkan microcontroller berinteraksi dengan dunia luar, seperti menerima sinyal dari sensor atau mengendalikan motor. Kemudian ada timer, komponen untuk mengukur waktu atau membuat delay dalam program. Ada interrupt, mekanisme untuk merespon kejadian yang tidak terduga secara tepat. Apa sih yang membedakan microcontroller dengan komputer? Meskipun sama-sama memiliki komponen yang mirip, microcontroller memiliki beberapa perbedaan dengan komputer. Yang pertama, ukuran dan daya, sudah pasti. Microcontroller lebih kecil dan menggunakan daya yang sangat rendah sehingga cocok untuk perangkat portable atau tanam. Kemudian fokus. Microcontroller dirancang untuk tugas-tugas spesifik, sedangkan komputer memiliki kemampuan yang lebih umum. Sistem operasi. Microcontroller seringkali tidak menggunakan sistem operasi penuh, melainkan menggunakan sistem operasi real-time yang lebih sederhana. Oke, selanjutnya mari kita berkenalan dengan microcontroller ATmega. ATmega adalah salah satu keluarga microcontroller yang sangat populer, terutama di kalangan pemula hingga profesional dalam dunia elektronika. Diproduksi oleh Atmel, sekarang bagian dari Microchip Technology. ATmega dikenal karena keandalan, fleksibilitas, dan kemudahan penggunaannya. Apa sih ATmega itu? ATmega adalah singkatan AVR Mega. AVR sendiri merupakan singkatan dari Alpha and Figures RISC Processor. Microcontroller ini menggunakan arsitektur RISC, Reduced Instruction Set komputer, yang membuatnya efisien dalam menjalankan instruksi. Keunggulan ATmega sendiri, ketersediaan yang mudah ditemukan, stok yang mudah ditemukan di pasaran dengan berbagai varian mulai dari ATmega 8 hingga ATmega 2560. Harga yang relatif terjangkau, terutama untuk varian yang lebih sederhana. Dokumentasi yang lengkap, tersedia banyak sumber daya belajar, tutorial, dan contoh kode yang memudahkan pengguna. Komunitas yang besar. Banyak komunitas pengguna ATmega yang aktif yang berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Fleksibilitas dapat digunakan untuk berbagai macam proyek, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Kemudian kita masuk ke komponen utama ATmega. Untuk yang pertama pasti ada CPU, unit pemrosesan pusat yang menjalankan instruksi program. Kemudian ada memori yang terdiri dari flash memory untuk menyimpan program, EEPROM untuk menyimpan data konfigurasi, dan SRAM untuk menyimpan data sementara saat program berjalan. Kemudian ada port input dan output. Pin-pin yang dapat dikonfigurasi sebagai input atau output digunakan untuk berinteraksi dengan komponen eksternal seperti sensor, aktuator, dan display.
Kemudian ada timer, digunakan untuk mengukur waktu, menghasilkan sinyal PWM, pulse width modulation, dan berbagai fungsi timing lainnya. Ada juga ADC, analog to digital converter, mengubah sinyal analog menjadi digital, yang memungkinkan mikrokontroler membaca nilai dari sensor analog seperti potensiometer atau sensor suhu. Kemudian ada USART, antarmuka serial universal yang digunakan untuk komunikasi dengan perangkat lain seperti komputer atau modul nirkabel. Kemudian beberapa jenis dari ATmega sendiri ada ATmega 328. ATmega 328 adalah mikrokontroler yang digunakan dalam Arduino Uno. Ini adalah versi terbaru dari keluarga ATmega 328 dan memiliki 32 KB memori flash dan 2 KB memori SRAM. ATmega 328 mendukung input-output digital dan analog serta memiliki komunikasi serial UART, SPI, dan I2C. Kemudian ada ATmega 2560. ATmega 2560 adalah mikrokontroler yang digunakan dalam Arduino Mega. Ini adalah versi yang lebih canggih dari keluarga ATmega dan memiliki 256 KB memori flash dan 8 KB memori SRAM. ATmega 2560 mendukung input-output digital dan analog serta memiliki komunikasi serial UART, SPI, dan I2C. Arduino Mega sering digunakan untuk proyek-proyek yang membutuhkan lebih banyak pin output dan input. Kemudian ada ATmega 32U4. ATmega 32U4 adalah mikrokontroler yang digunakan dalam Arduino Leonardo dan Arduino Micro. Mikrokontroler ini memiliki 32 KB memori flash dan 2,5 KB memori SRAM. Yang membedakan ATmega 32U4 adalah kemampuannya untuk berfungsi sebagai perangkat USB host, sehingga dapat digunakan untuk mengimplementasikan berbagai perangkat USB. Kemudian ada ATmega 1280 dan ATmega 2560. ATmega 1280 dan ATmega 2560 adalah mikrokontroler yang digunakan dalam Arduino Mega 1280 dan Arduino Mega 2560. Keduanya memiliki spesifikasi yang serupa dengan ATmega 328 dan ATmega 2560, namun memiliki kapasitas memori yang lebih besar, yaitu 128 KB dan 256 KB memori flash masing-masing. Kemudian pengaplikasian ATmega sendiri ada dalam bentuk Arduino, yaitu platform pengembangan berbasis mikrokontroler ATmega yang sangat populer, memudahkan pemula untuk membuat proyek elektronik. Kemudian ada dalam bentuk robot, sebagai otak dari robot sederhana hingga yang kompleks. Ada IoT, Internet of Things, untuk membuat perangkat yang terhubung ke internet. Otomatisasi rumah, mengontrol lampu, kipas angin, dan peralatan rumah tangga lainnya. Juga bisa diaplikasikan dalam instrumen musik elektronik yang membuat efek suara dan mengontrol synthesizer. Kemudian seperti ada juga diaplikasikan dalam proyek pendidikan sebagai alat belajar untuk memahami prinsip kerja mikrokontroler. Kemudian mari kita mengenal keluarga ESP8266. ESP8266 adalah sebuah sistem pada chip yang sangat populer di kalangan pembuat perangkat IoT atau Internet of Things. Modul ini menawarkan kemampuan Wi-Fi yang kuat dengan harga yang terjangkau, menjadikannya pilihan yang sangat menarik untuk berbagai proyek. Apa itu ESP8266? ESP8266 pada dasarnya adalah sebuah mikrokontroler yang sudah terintegrasi dengan modul Wi-Fi. Hal ini memungkinkan perangkat yang menggunakan ESP8266 untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi dan berkomunikasi dengan perangkat lain melalui internet. Keunggulan ESP8266 sendiri adalah harga yang terjangkau. Salah satu alasan utama popularitas ESP8266 adalah harganya yang sangat terjangkau. Konektivitas Wi-Fi. Modul ini mendukung berbagai standar Wi-Fi yang memungkinkan koneksi ke berbagai jenis jaringan. Konsumsi daya yang lebih rendah, ESP8266 dirancang untuk beroperasi dengan daya yang rendah, sehingga cocok untuk perangkat yang ditenagai baterai.
Kemudian ketersediaan modul, seperti berbagai macam modul SP8266 dengan fitur dan bentuk yang berbeda-beda, seperti SP01, SP12, dan Node MCU. Kemudian komunitas yang sangat besar. Ada komunitas pengguna SP8266 yang sangat aktif sehingga mudah menemukan dukungan dan tutorial. Aplikasi SP8266. Salah satunya adalah IoT, membuat berbagai macam perangkat pintar seperti sensor suhu dan kelembapan, saklar pintar, dan sistem kontrol rumah. Robot, menambahkan kemampuan Wi-Fi pada robot untuk kontrol jarak jauh dan pemantauan. Wearable device, membuat perangkat yang dapat dikenakan seperti jam tangan pintar atau gelang fitness tracker. Kemudian ada proyek pendidikan sebagai platform belajar untuk memahami konsep IoT dan pemrograman. Kemudian ada juga bermacam-macam jenis dari SP8266 seperti SP01 yang memiliki modul paling sederhana dengan ukuran yang kecil, cocok untuk proyek-proyek yang membutuhkan ruang yang terbatas. SP12, modul yang lebih lengkap dengan lebih banyak pin GPIO dan membuat memori yang lebih besar, cocok untuk proyek yang lebih kompleks. Kemudian ada Node MCU yang merupakan port pengembangan yang populer berbasis SP12, dilengkapi dengan header pin dan regulator tegangan sehingga mudah digunakan. Kemudian masuk ke ESP32. ESP32 merupakan penerus dari SP8266. SP32 adalah sebuah sistem pada chip yang dikembangkan oleh Espressif System sebagai penerus dari ESP8266 yang populer. Jika ESP8266 dikenal sebagai modul Wi-Fi yang terjangkau, ESP32 hadir dengan fitur yang jauh lebih lengkap dan performa yang lebih tinggi, menjadikannya pilihan utama untuk berbagai proyek IoT yang lebih kompleks pastinya. Beberapa keunggulan dari ESP32 dibandingkan dengan ESP8266. Yang pertama, dual core CPU. ESP32 dilengkapi dengan 2 inti CPU yang memungkinkan pemrosesan tugas secara paralel sehingga kinerja bisa lebih cepat. Kemudian konektivitas yang lebih luas. Selain Wi-Fi, ESP32 juga mendukung Bluetooth Low Energy untuk komunikasi jarak dekat dengan perangkat lain seperti sensor atau aktuator. Kemudian keunggulan ESP32 dibandingkan dengan ESP8266. Yang pertama adalah dual core CPU. ESP32 dilengkapi dengan 2 inti CPU yang memungkinkan pemrosesan tugas secara paralel sehingga kinerja bisa lebih cepat. Kemudian konektivitas yang lebih luas. Selain Wi-Fi, ESP32 juga mendukung Bluetooth Low Energy untuk komunikasi jarak dekat dengan perangkat lain seperti sensor atau aktuator. Perangkat keras yang lebih kaya. ESP32 memiliki lebih banyak pin GPIO, ADC, dan peripheral lainnya sehingga dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi yang lebih kompleks. Kemudian konsumsi daya yang rendah. ESP32 memiliki beberapa modul tidur yang memungkinkan perangkat beroperasi dengan daya yang sangat rendah, ideal untuk perangkat yang ditenagai baterai. Kemudian kinerja Wi-Fi yang lebih baik. ESP32 menawarkan kecepatan dan jangkauan Wi-Fi yang lebih luas dibandingkan ESP8266. Kemudian ada beberapa jenis dari ESP32. Keluarga ESP32 terdiri dari berbagai modul dengan spesifikasi yang berbeda-beda, seperti ESP32 Wirum 32. Modul yang paling umum digunakan dengan ukuran yang lebih kompak dan fitur yang lengkap. SP32S. Seri SP32 yang fokus pada keamanan, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Kemudian ada SP32C3. Seri SP32 yang lebih kecil dan hemat daya, cocok untuk perangkat yang sangat terbatas ruang dan daya. Kemudian pengaplikasian SP32. Pengaplikasian SP32 biasanya untuk IoT, untuk membuat berbagai macam perangkat pintar seperti sensor lingkungan, sistem kontrol rumah pintar, dan perangkat wearable. Kemudian untuk robot, menambahkan kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth pada robot untuk kontrol jarak jauh dan komunikasi antar robot. Kemudian juga dipakai pada drone. Sebuah otak dari drone mengontrol motor, sensor, dan komunikasi dengan pengendali jarak jauh. Kemudian untuk industri sendiri, untuk aplikasi otomatisasi industri seperti kontrol mesin, pengumpulan data, dan pemantauan kondisi. Untuk proyek pendidikan sebagai platform belajar untuk memahami konsep IoT, pemrograman, dan elektronika.
Mungkin apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.